Shalom, saat ini kita akan mengikuti panduan ibadah online di rumah. Persiapan 1. Ajak seisi rumah untuk beribadah, pasti lebih hangat dan menyenangkan. 2. Pastikan sarana memadai, seperti koneksi internet sudah terhubung. 3. Hindari makan atau minum agar lebih hikmat dan fokus. 4. Ikuti live streaming 15 menit sebelum dimulai. Beribadahlah. 1. Memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang tulus dan fokus. 2. Simak dan renungkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. 3. Responi setiap firman Tuhan yang menjadi rema. Share and pray. 1. Sharingkan hal yang Anda dapatkan dari ibadah hari ini kepada keluarga, anggota Komsel lewat grup WhatsApp masing-masing wilayah. 2. Berdoalah bersama keluarga untuk sesama dan bangsa Indonesia. Shalom, saat ini kita akan mengikuti panduan ibadah online di rumah. Persiapan 1. Ajak seisi rumah untuk beribadah, pasti lebih hangat dan menyenangkan. 2. Pastikan sarana memadai, seperti koneksi internet sudah terhubung. 3. Hindari makan atau minum agar lebih hikmat dan fokus. 4. Ikuti live streaming 15 menit sebelum dimulai. Beribadahlah. 1. Memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang tulus dan fokus. 2. Simak dan renungkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. 3. Responi setiap firman Tuhan yang menjadi rema. Share and pray. 1. Sharingkan hal yang Anda dapatkan dari ibadah hari ini kepada keluarga, anggota Komsel lewat grup WhatsApp masing-masing wilayah. 2. Berdoalah bersama keluarga untuk sesama dan bangsa Indonesia.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kita mau satukan hati kita mau berdoa, kita mau menaikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan, kita mau bermazmur bagi Dia, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami dimampukan melewati hari-hari kami. Kami bersyukur Engkau telah menopang kami dengan kasih setia-Mu. Bahkan satu hal yang luar biasa Engkau telah kerjakan bagi kami. Engkau telah merelakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami. Ini kami Tuhan, kami mau datang membawa sembah kami di hadirat Tuhan yang kudus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, selama kami ada, selama kami hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia
daripada kami bersyukur, selain daripada kami menaikkan sembah kami di hadirat Tuhan, ini kami Tuhan, hari ini komitmen kami datang kepada Tuhan. Kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk senantiasa tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Tersedia bagiku selamanya, kau ku cinta. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayar
Kita akan bersama-sama masuk dalam firman Tuhan pada minggu ini, di mana kita yakini dalam kehidupan kita bahwa firman Tuhan yang akan mengingatkan kita, menyadarkan kita akan setiap rancangan dan rencana Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian juga firman Tuhan kita imani sebagai tuntunan kita untuk apa yang akan dan apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita, terutama untuk meningkatkan iman dan kedewasaan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia ini. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersama-sama berdoa, minta campur tangan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan benar-benar menyatakan kehendaknya untuk kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya di tempat ini berdoa. Saudara sekalian dikasih Tuhan, Bapak Ibu, sidang jemaat GBI Eliezer dimanapun berada, para pemirsa live streaming GBI Serang yang diberkati Tuhan dan dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan dan masih tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mengharapkan Tuhan Allah menyatakan isi hati-Mu buat kami semua. Apapun isi hati Tuhan. Karena kami tahu perjalanan hidup kami ketika kami bersama dengan Tuhan indah. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruhnya firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan dan para pemirsa live streaming GBI Serang, mari kita bersama-sama membuka ayat firman Tuhan, ayat yang sama dengan ayat yang disampaikan minggu lalu. Namun kita melihat apa lagi yang Tuhan mau nyatakan kepada kita semua tentang kehendaknya, terutama yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk kita melangkah dalam perjalanan hidup dan iman kita. Kita buka 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Minggu yang lalu kita diingatkan tentang bagaimana bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang silih berganti. Sebagaimana sebuah pagar betis, satu selesai, ada selesai yang lainnya. Sehingga kadang-kadang pencobaan itu membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tapi kita diingatkan minggu yang lalu, bagaimana kita tidak perlu khawatir tentang pencobaan itu. Karena Tuhan Allah mengizinkan pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan kala kemampuan kita terlampaui, kita sudah tidak sanggup lagi. Minggu lalu kita diingatkan, Tuhan Allah akan ambil bagian. Tuhan Allah akan memberikan solusi kepada kita semua. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, lewat ayat firman Tuhan ini, kembali Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan menilai kepada kita semua. Tuhan memberikan pengertian kepada kita semua. Walaupun pencobaan itu terjadi kepada kita, Alkitab mengingatkan, Tuhan Allah berkata bahwa itu pencobaan biasa. Garis bawahi, apapun pencobaan kita, Tuhan Allah berkata bahwa pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Apa Pak Pendeta firman lewat ayat firman Tuhan hari ini yang mau dipesankan kepada kita semua? Firman Tuhan menghendaki kepada kita semua. Karena pencobaan-pencobaan itu pencobaan biasa. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa harusnya kita memenangkan peperangan tanda petik pencobaan itu. Tuhan Allah tidak menghendaki dalam pencobaan-pencobaan itu, kalau itu kita kategorikan sebagai lahan peperangan, kita kalah. Karena kita mengatakan pencobaan yang diizinkan Tuhan itu adalah pencobaan biasa.
Makanya kita harus memenangkan peperangan tanda petik yang dianggap, yang kita sebutkan sebagai sebuah pencobaan itu. Kita harus menang. Kita harus mampu melewati pencobaan-pencobaan itu dengan kemenangan di pihak kita. Karena kita berkata, kalau kita sudah tidak sanggup, Tuhan Allah akan campur tangan. Berarti ketika pencobaan terjadi, kita sanggup. Nah kalau kita sanggup, berarti Tuhan Allah menghendaki kepada kita, kita harus menang. Makanya, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus kuat. Kita harus tegak, berdiri kokoh. Tuhan mengharapkan kepada kita jangan sampai kita kalah dalam pencobaan-pencobaan itu. Lewat firman Tuhan yang selama ini diperdengarkan dan kita dengar. Lewat pengalaman-pengalaman iman yang selama ini saudara hadapi, saya hadapi. Dan sudah barang tentu kita menang. Lewat pergumulan-pergumulan masa lampau yang pernah kita lalui. Mungkin kita kalah, mungkin kita menang. Tapi pergumulan-pergumulan itu menjadi pelajaran yang terbaik. Pondasi melangkah yang terbaik. Terhadap persoalan, pencobaan, tantangan, pergumulan. Yang disebutkan tadi, dan tanda petik sebagai peperangan iman kita. Yang saat ini kita hadapi. Hal yang saya sebutkan di atas. Itu sudah mendidik kita. Hal yang saya sebutkan di atas sudah mengajarkan kepada kita. Sehingga kita harusnya mampu dalam tantangan pencobaan yang terjadi saat ini. Di mana Tuhan Allah menghendaki kepada kita supaya kita menang dalam pencobaan itu. Makanya ketika pencobaan terjadi, tidak mungkin dong kalau kita benar-benar sungguh di hadapan Tuhan. Tidak mungkin dong kalau kita sudah melewati perjalanan iman kita selama ini bersama dengan Tuhan. Baru 1 detik, 2 detik, 1 hari, 2 hari, langsung keok kalah. Nggak mungkin dong. Mana pertahanannya? Mana daya juangnya? Mana kekuatanmu, kekuatan saya? Ketika kita menghadapi pencobaan, tantangan yang terjadi. Tapi kita bisa bertahan berhari-hari. Kita bisa bertahan lama. Berbulan-bulan. Dengan tetap berharap, tetap beriman, tetap percaya, tetap melangkah di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Itu diakibatkan karena penyertaan Tuhan selama ini. Yang kita alami, yang mendewasakan kita. Yang memampukan kita. Kenapa kita harus mampu menghadapi tantangan dan cobaan yang saat ini dihadapi? Karena Tuhan Allah berkata, Yesus Kristus Tuhan kita berkata, pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Kalau pencobaan itu pencobaan biasa, harusnya kita mampu. Bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana Pak Gembala kalau kita tidak mampu? Alkitab berkata, Tuhan Allah akan mengambil alihnya. Tuhan Allah akan memberikan solusinya. Tuhan Allah yang berturut serta. Tapi dengan catatan, kalau memang kita sudah tidak mampu menghadapinya, kekuatan kita sudah tidak mampu menghadapinya, punggung kita, kaki kita sudah tidak mampu menopangnya. Tapi pelajaran firman Tuhan kita kali ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus menang dalam pencobaan-pencobaan itu. Kita harus sanggup menghadapi pencobaan itu. Makanya kita harus usahakan lewat doa kita kepada Tuhan, lewat iman kita kepada Tuhan, lewat pengharapan kita kepada Tuhan, lewat daya juang kita di hadapan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Itu menandakan bahwa kita mampu memenangkan peperangan tanda petik iman ini. Peperangan perjuangan kita menghadapi situasi sekarang. Kekhawatiran, ketakutan, pengharapan. Yang kita pikir, hari esok bagaimana Pak Pendeta? Sekarang ketemu orang saja, nggak boleh deket-deket, harus di rumah. Melakukan ini, tidak bisa lagi sebagaimana biasa.
Seakan-akan sekarang kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang sangat dibatasi. Tapi memang keadaannya seperti itu. Demi apa? Demi di depan kita akan mampu menyelesaikan. Bangsa kita mampu menyelesaikan peperangan menghadapi wabah COVID-19 ini. Maka kita harus taat, harus dengar-dengaran. Nah, daya juang kita, daya tahan kita terhadap hal itu harus kita perjuangkan. Kita harus menang. Kita nggak boleh kalah dengan situasi yang ada. Sehingga kita menjadi stres. Iman kita menjadi mati, tidak bertumbuh. Nah, pengharapan kita nggak berkembang lagi. Doa kita menjadi berkurang. Masa depan kita suram. Oh, kok sampai seperti itu pemikiran kita? Terlampau jauh lah. Seakan-akan tidak ada pengharapan. Seakan-akan tidak ada hari depan. Saya beritahukan kepada saudara sekalian Tuhan. Peperangan iman ini. Pencobaan, tantangan, masalah yang kita hadapi. Tuhan Allah menghendaki. Karena Tuhan Allah berkata pencobaan ini pencobaan biasa. Tuhan Allah mau mengatakan kepada saudara dan saya. Yesus Kristus mau mengatakan kepada saudara dan saya. Kita harus menang. Kita harus memenangkannya. Kita harus bertahan, kita harus berjuang. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan sanggup, saudara sanggup, saya sanggup, kita semua sanggup menghadapi situasi sekarang. Karena Tuhan Allah beserta dengan kita. Pengharapan tetap Dia berikan kepada kita. Tuntunan tetap Dia berikan kepada kita. Hari depan tetap Dia berikan kepada kita. Dia jaga kita. Sebagaimana Dia menjaga biji matanya sendiri. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Pencobaan biasa yang kita baca dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi. Harus kita menangkan. Saudara, para pemirsa, live streaming GBI Serang yang dikasih Tuhan. Jemaat GBI Serang dimanapun berada. Kita harus menang menghadapi situasi sekarang. Kita harus memenangkan, kita harus bertahan, kita harus kuat. Kita harus berpengharapan dalam situasi seperti sekarang. Saya katakan kepada saudara sekalian, Tuhan Allah tetap melihat kita. Tuhan Allah tetap setia akan janjinya. Tatkala, ketika, pada saatnya nanti, ketika pundak kita, kaki kita, tidak mampu lagi menopang beban itu. Ketika kita sudah tidak sanggup dan berkata kepada Dia, aku tidak sanggup Bapa. Dia akan memberikan solusi kepada kita. Dia akan ambil alih. Dia akan turut serta. Sebagaimana minggu lalu yang dinyatakan. Ketika seorang anak kecil sedang belajar jalan. Kita sebagai orang tua mengajar untuk bisa berjalan. Anak kita memegang tangan kita dengan erat. Kita memegangnya juga. Ketika melangkah 1-2 langkah. Kita kadang-kadang melepas tangan kita untuk melihat apakah dia bisa berjalan atau tidak. Ketika dia jatuh, kita tidak menyesal. Kita angkat dia. Kita kembalikan lagi kepada posisi itu. Bahkan tidak sampai dia jatuh ke lantai, tangan kita sudah menggapainya. Tapi setelah dia berdiri tegak, kita lepas lagi. Lambat laun, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia nyaris jatuh. Bahkan kadang-kadang kita melihat anak-anak kecil yang sedang belajar jalan, kakinya biru-biru, menangis, kadang-kadang kepalanya juga benjol karena terantuk kepada lantai. Tapi setelah berikutnya, dia melangkah, dia berjalan, dan dia lari. Sama seperti kita orang tuanya bisa melakukan lari, melangkah dengan kaki kita. Tuhan Allah menjaga kita. Tuhan Allah melihat kita. Diizinkan terjadi, pencobaan terjadi, Dia pantau kita. Tatkala kita mau nyaris terjatuh, tangan Tuhan Allah berkata, "Hach!" Dia pegang. "Hach!" Dia pegang, dia tuntun. Tapi dia lepas lagi. Karena Dia mau lihat kita melangkah. Mau lihat kita berjalan dalam iman terhadap pergumulan yang kita hadapi. Sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan. Kita bisa melewati tahapan itu. Kita bisa melewati situasi. Kita bisa melewati masa itu. Tapi harus kita ingat, Tuhan Allah tetap melihat kita. Tuhan Allah tetap mengawasi kita dan menjaga kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan,
tanamkan masalah-masalah yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Dan kita harus menang. Kita harus menang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pesan yang disampaikan kepada Tuhan. Untuk kami tetap berdiri kokoh. Membuat kami tetap mampu melangkah, mampu beriman, mampu berpengharapan. Dan hari ini kami diingatkan bahwa kami harus menang. Kami harus menang terhadap pencobaan-pencobaan ini. Untuk itu Tuhan, kami angkat tangan kami. Mampukan kami. Kuatkan kami, sanggupkan kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan, sebagai bentuk kita berserah kepada Tuhan, dan tangan kiri taruh di dada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tangan kami yang terangkat menandakan kami berserah kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan perjalanan iman kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu tetap campur tangan Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Bawa kami Tuhan. Jaga kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau memampukan. Hanya Tuhan saja yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa menutup ibadah kita saat ini. Dan kita minta campur tangan Tuhan tetap dalam iman dan perjalanan iman kita. Sampai 1 minggu yang akan datang, kita dipertemukan kembali dalam ibadah online seperti ini. Tetap dalam keadaan kami menang bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tetap ingatkan kami, tetap sadarkan kami. Tetap beracaralah dalam kehidupan kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tapi dengan Tuhan kami akan dimampukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan persetujuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Ia datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, silakan Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat. Di situ tertera nomor rekening kas gereja. Tuhan Yesus memberkati.